saya sambung lagi ya. Saya sebagai ketua Karang Taruna Kapanewon Melati, ketika sudah 2 tahun ini kita berada di masa pandemi, masa COVID, dan bagaimana peran Karang Taruna terhadap COVID tersebut? Waktu itu kita, masnya juga atau ini, karena masnya juga bidang sosial nih. Jadi saya informasikan dulu bahwasanya Karang Taruna ada bidang sosial, UKS, unit kesejahteraan sosial, web, unit ekonomi produktif, ROK, rekreasi olahraga itu. Jadi ketika kemarin ada bencana dan kita langsung tanggap itu, langsung respon, karena ruhnya sosial itu tidak bisa dipisahkan, Mas. Jadi ketika kita menghadapi awal Maret pandemi, kita sudah siap-siap. Apa yang harus dilakukan? Kita mengkampanyekan Germas. Apa itu Germas? Gerakan masyarakat hidup sehat. Aku jadi lali nih, makanya kudu jawab. Apa, Mas? Gerakan masyarakat hidup sehat. Itu kita yang kampanyekan di desa waktu itu. Kita bikin stand banner, kita ketemu Pak Lurah, ketemu Karang Taruna ke desa. Yuk kita kampanyekan ini. Terus bagaimana untuk menyikapi COVID? Rajin cuci tangan. Terus apa lagi? Pakai masker. Makanya kita jaga jarak. itu loh, kita bikin sabun itu waktu itu kita sabun ya. Kita edarkan di setiap padukan yang ada di Kapanewon Melati itu kan upaya kita untuk pencegahan tersebut. Gitu. Habis itu kita menggalang dana berkaitan dengan ketika COVID UMKM macet bukan mati ya, agak mati suri gitu ya. Macet. Inilah rasa kepedulian kita. Bagaimana kita warung-warung kelontong, warung-warung dodol apa kayak Mas bakso cilik-cilikan. Dodol mulai dodol kan mau makan apa? Nah inilah kepedulian Karang Taruna. Kita menggalang dana, kita belikan beras di petani, ya akhirnya sembako ini akan kembali ke masyarakat tersebut yang itu ada di Kapanewon Melati gitu. Itu tadi kan berkaitan dengan bidang sosial gitu Mas Anas gitu. Nah, kalau yang di bidang ekonomi produktif, apa sih yang sudah dilakukan oleh Karang Taruna? Mungkin Karang Taruna buat buka toko, buka warung atau seperti apa, itu mungkin ada nggih kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan usaha ekonomi produktif. Itu apa Mas Anas? Saya kira ketika bicara usaha, ini kan memang individual sebenarnya. Kalau ketika ini banyak nih Karang Taruna kelompok buat apa ini? Kalau tidak didasari dengan hitam di atas putih, ya susah nanti. Yulah kita bikin warung kopi, yulah payubuan, terus akhirnya iran gitu. Makanya dari itu kemarin itu kita ada beberapa tanah pelungkuh atau tanah khas desa yang kita sewa. Akhirnya kita buat kolam, ya kan? Kolam kita juga sinergi dengan Dinas Pertanian berkaitan dengan bibit ikan, bagaimana cara merawat. Kita semua ada. Tadi kita punya kolam, kan beberapa kolam gitu kita. Itu letaknya di Pundong, Mas, di Pundong Tirto Adi, yaitu milik Karang Taruna. Yang nantinya ketika kita panen, ya kita akan jual ke warung-warung yang istilahnya yang membutuhkan ikan itu. Nanti monggo yang lain seumumnya ada beberapa kayak Mas Novendra, nanti jareng iwak nanti didolan. Nah, Mas Novendra nanti dapat fee. Berapa persen itu tetap masuk Karang Taruna. Jadi ada hitung-hitungan, Mas. Tetap kita buat regulasi hitung-hitungan tersebut biar nggak ada kecurigaan. Jadi Karang Taruna diuntungkan dengan hasil itu, tetapi si anggota juga merasa diuntungkan gitu ya Mas. Itu di bidang web. Nah, di bidang olahraga, apa ada kegiatan rutinan milik Karang Taruna Kapanewon Melati itu macul bersama itu termasuk olahraga gitu Mas? Ada lari. Itu nari juga didilan atau keseniannya rekreasi olahraga dan kesenian. Jadi memang kita rekreasi. Bukan senang-senang gitu gitu. Bukan berarti senang-senang nggak ada dampaknya. Sebenarnya kita sebelum pandemi itu kan kita sering studi banding mana-mana. Kita ke mana itu Karang Taruna mana itu waktu itu ke Wonosobo. Nah, kita memang itu upaya untuk meningkatkan kapasitas. Dalam artian di sini ada embung, ada wisata yang dikelola Karang Taruna. Nah, kita harus mengambil baiknya. Yang dulu olahraga memang rutin yang diinisiasi oleh bidang olahraga sendiri.
yaitu saben apa ya Selasa Kliwon apa itu yang pakai Selasa Kliwon gitu. Enggak tahu itu atas arahan Pak Camat mungkin. Iya. Jadi gitu. Oh, kemudian ini Mas Anas. Saya minum dulu. Iya, mari. Santai aja Mas. Pelan-pelan. Nganu, sama ingin tahu mungkin ada rekan-rekan yang menyaksikan channel ini ingin tahu apa ya istilahnya ada tidak kesinambungan antara Karang Taruna yang ada di Kapanewon dengan Karang Taruna yang ada di kelurahan yang ada di Kapanewon itu, misalnya di Kapanewon Melati ini kan ada 5 kelurahan gitu ya. 5 kelurahan ada apal itu malah orang mati Sinduadi, Sendangadi, Dartati dan Sumberadi. Adakah kesinambungan antara kelurahan itu dengan Karang Taruna Kapanewon? Kalau saya rasa berkaitan dengan kesinambungan itu wajib ya Mas. Dan Karang Taruna yang ada di Kapanewon sifatnya adalah garis koordinasi antara Karang Taruna kelurahan yang ada di desa. Jadi begini, momennya ada di Melati itu kan ada 5 desa, Trogowati, Sinduadi, Sendangadi, Tirtowati dan Sumberadi. Apal semuanya ini. Lah Melati kok ya. Jadi kesinambungannya begini, ketika ada event Karang Taruna yang di Trogowati itu saling berkaitan. Oh, mengundang Karang Taruna di Trogowati. Jadi ada follow up yang masing-masing, ada evaluasi. Apa sih? Oh, Sendangadi bisa bikin kayak gini. Oh, mosok Trogowati diem aja sih. Oh, mosok Tirtowati habis ini bikin event apa ya mancing bersama yang di situ berdampak pada ekonomi kerakyatan. Ada UMKM stand itu. Masa yang Sumberadi nggak bisa sih? Akhirnya saling apa ya? Saling berinovasi sendiri antar Karang Taruna kelurahan itu. Jadi gitu. Jadi yang ada di Kapanewon ini memang sifatnya koordinasi dan apa ya bukan tidak untuk garis komunikasi nggak bisa, tapi bagaimana semua itu saling bersinergi dan saling berkesinambungan dan saling apa ya menyupport antara satu kelurahan dan kelurahan lainnya begitu loh. Ini berarti istilahnya forum Karang Taruna Kapanewon ini adalah sebuah forumnya gitu ya, wadahnya yang mempersatukan Karang Taruna yang ada di desa. Kelurahan gitu ya. Kalau sekarang kelurahan, kalau dulu desa gitu ya. Nah, itu. Ya. Terus ini Mas. Mungkin ada yang ingin bertanya. Saya minum lagi. Oh, mari. Betul ya Mas. Ada yang ingin bertanya. Bagaimana sih Mas agar aku pengen ikut Karang Taruna? Nah, itu gimana caranya? Apakah itu ada tesnya atau mungkin gimana sih? Iya, ujuk-ujuk masuk apa kudu nyedaki ketuane atau kudu nyedaki siapa kan? Mungkin ada yang ingin terlibat di Karang Taruna itu gimana itu Mas? Jadi gini, sesuai peraturan Menteri Sosial yang saya sebutkan tadi, umur 13 tahun sampai 45 tahun itu otomatis Karang Taruna berarti 13 sampai 45 tahun. Dicatat Mas. Mas aja umur berapa itu? Saya sekarang umur 20. Wah, itu masih Karang Taruna banget. 13 sampai 45 itu masih Karang Taruna. Yang membedakan adalah kita aktif atau enggak. Terkait dengan aku pengen masuk Karang Taruna, ya kamu sudah Karang Taruna gitu loh. Lah, bagaimana kamu bisa berinovasi sama teman-teman? Ya cari tahu ada beberapa kan jatuh. Sorry. Kesinggel. Sampai mana tadi? Lupa tuh saya tuh. Jadi gini, Karang Taruna tadi bagaimana untuk ikut serta? Lah kita kan cah nom-nom, cah pemuda yo tahu media. Enggak. Mosok toh Karang Taruna nggak punya Instagram, mosok toh Karang nggak punya Twitter kan cah nom-nom banget. Nah, makanya informasi kan cari tahu di itu. Follow lah Karang Taruna maaf ya agak promosi dikit Karang Taruna Melati ya. Ya, kapan Melati? Itu kan sudah ada nanti di DM lah itu adminnya. Saya mau ikut Karang Taruna gimana nih? Nah, nanti langsung Karang Taruna respon itu langsung. Berarti anu ya istilahnya bisa dari terbuka gitu ya. Segi iya. Manapun bisa. Terus ini Mas Anas, apakah bisa disebutkan bahwa pemuda-pemuda yang ada di RT RW termasuk tadi yang disampaikan bahwa Karang Taruna itu usianya sejak 13 sampai 45 tahun gitu nggih. Nah, itu apakah rekan-rekan pemuda yang ada di tingkat RT RW itu bisa juga itu disebut sebagai
anggota Karang Taruna gitu bisa nggih? Ya, Atau gimana? jadi Karang Taruna itu saya sebutkan tadi 13 sampai 45 tahun. Ya, dicatat ini ya. Ya. Terkait dengan RT RW ada Karang Taruna di tingkat RT itu juga Karang Taruna. Otomatis. Sudah otomatis itu. Jadi memang dari pusat sampai akhir itu sudah mengakar. Gitu, Mas. Karang Taruna itu sudah ketua RT ya jenengan ya? Ini ketua RT mana Mas? Belum tahu saya. Yo Karang Taruna yo ketua RT. Itu janjane sapa? Masih muda udah jadi ketua RT. Itu bisa. Pokoknya itu semua bisa. Dari RT, duko, kelurahan, kecamatan, kabupaten sampai pusat itu bisa. Itu jelas Karang Taruna. Ya. Ya, itu tadi sudah panjang lebar yang kita bahas nggih Ya, berkaitan dengan peran serta Karang Taruna dan dasar hukumnya Karang Taruna. Kemudian dari Mas Anas sendiri ada tidak pesan dari Mas Anas yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan yang menyaksikan channel ini, tentunya channel Karang Taruna Kapanewon Melati yang tentunya jos banget dengan rekan-rekan yang tetap guyup, rukun dan istimewa gitu nggih. Nah itu ada enggak yang ingin disampaikan? Ya, gini. Saya rasa saya bersama teman-teman Karang Taruna Kapanewon Melati monggo yang ada pemuda yang dari umur 13 sampai 45 tahun, yuk kita ikut Karang Taruna. Aktif di Karang Taruna. Karena eman-eman, Karang Taruna adalah lembaga resmi negara. Kalau kita tidak berorganisasi atau tidak berinovasi di situ, mau di mana lagi? Karena kita yang Karang Taruna yang lebih responsif terhadap isu-isu sosial, isu-isu masyarakat. Bagaimana ketika masyarakat itu membutuhkan itu siapa? Kalau nggak Karang Taruna, ada permasalahan sosial. Ini Simbah ini nggak punya ini, pengen mau ke rumah sakit nggak bisa, nggak ada uang. Nah, ini bagaimana peran Karang Taruna di sini? Maka akseskan itu dulu. Jadi memang Karang Taruna benar-benar dibutuhkan, sangat dibutuhkan, dan kita harus respon terhadap isu-isu sosial. Jadi ketika ada tetangga kita yang sakit, kita harus tanggap gitu loh. Sebagai Karang Taruna, monggo pokoknya intinya kalau ini sebuah negara harus berubah dan lebih maju itu dilihat dari Karang Tarunanya. Guyup apa enggak? Ya alhamdulillah di Karang Taruna Kapanewon Melati ini kita guyup rukun ya. Jadi tapi tetap kita tambah terus, kita tetap inovasi terus dan saling bersinergi dan saling berkomunikasi terhadap satu dan lain. Gitu. Terima kasih Mas Anas sudah panjang lebar yang kita bahas ya Mas Anjas. Tentunya Karang Taruna Kapanewon Melati itu punya slogan bahwa tetap guyup, rukun dan tentunya jos banget. Terima kasih Mas Anas. Ya. Berjumpa lagi di lain kesempatan. Ya. Tentunya tetap sehat, semangat, sehat, semangat dan jos banget. Gimana Mas Anas? Oh, jos banget. Gitu. Nggih, terima kasih. Mungkin sedikit banyak yang kita bahas saat ini. Tentunya jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa komentar juga. Komentarnya, kita tunggu komentarnya. Tentunya komentar-komentar yang memang jos.